Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Siswa kelas 8 SMP Pancasila, kali ini kita ketemu lagi di daring dengan tema sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia meliputi rangka atau tulang dan otot. Apa sih yang dimaksud dengan rangka? Rangka yang setiap hari kita punya di dalam tubuh kita, ini fungsinya antara lain adalah untuk membentuk postur tubuh kita, kemudian juga membentuk persendian, juga sebagai tempat melekatnya otot, sebagai alat pengungkit, sebagai penyokong berat badan, proteksi tempat pembentukan sel darah, fungsi imun, dan penyimpanan kalsium. Kemudian pada rangka manusia ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi rangka aksial dan rangka apendik, yang mana rangka aksial meliputi rangka pada tulang tengkorak, rangka pada tulang belakang, rangka pada tulang dada, dan rangka pada tulang rusuk. Kita lihat satu persatu. Pada tulang tengkorak, pada bagian kepala terdapat tulang ubun-ubun, tulang kepala bagian belakang, tulang baji, tulang pelipis. Sedangkan tulang tengkorak pada bagian muka terdapat dua tulang rahang atas, rahang bawah, dua tulang pipi kiri dan kanan, dua tulang langit-langit, dua tulang hidung, dua tulang air mata, satu tulang lidah, satu tulang dahi, dan dua tulang tapis. Ini merupakan gambar dari bagian bentuk tulang manusia dewasa. Bagian-bagiannya dapat kalian lihat juga pada buku literasi yang kalian punya, baik itu paket maupun buku tugas. Pada bagian tulang belakang terdapat 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ini adalah gambar tulang belakang kita yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian ini adalah bentuk gambar tulang dada yang meliputi clavikuler, manubrium, bodi, dan sifoid. Berikut merupakan gambar dari tulang rusuk yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian yang termasuk dalam tulang atau rangka apendik antara lain tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Yang termasuk dalam tulang anggota gerak atas antara lain lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, dan 2 kali 14 tulang jari. Ini adalah gambar dari bagian-bagian tulang telapak tangan kita. Kemudian ini merupakan gambar dari bagian tulang bawah, anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah yang tadi gambarnya sudah terlihat di depan, ini terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering,
2 tulang betis, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki, 2 kali 5 ruas tulang jari kaki, dan tulang gelang panggul. Bentuk tulang pada seluruh tubuh manusia yang terdiri dari banyak tulang tadi, baik tulang anggota gerak maupun tulang kepala dan tulang badan, itu bentuknya bermacam-macam. Yang mana bentuk tulang manusia ada 4. 1 bentuk tulang pipa, memanjang seperti pipa. Kemudian tulang pendek. Yang ketiga tulang pipih, dan yang keempat bentuk tulang tak beraturan. Berikut ini adalah bentuk tulang yang termasuk dalam tulang pipa. Bentuknya seperti pipa panjang, ujungnya membulat, tersusun atas tulang rawan. Yang pada bagian tengahnya bernama metafis, ini berisi sumsum. Ada sumsum tulang merah yang fungsinya adalah pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Kemudian juga terdiri atau berisi sumsum tulang kuning yang fungsinya untuk pembentukan sel lemak. Ini adalah bentuk contoh atau gambar dari tulang yang bentuk pendek. Antara lain tulangnya lebih kecil, bentuknya hampir seperti kubus atau bulat, dapat bergerak bebas dan ditemukan pada tulang telapak tangan dan kaki. Tulang pipih ini tulangnya berbentuk lempengan pipih lebar, fungsinya untuk membentuk atau melindungi struktur tubuh pada bagian bawahnya, pada bagian dalamnya. Antara lain terdapat pada tulang kepala, bentuk tulangnya adalah tulang pipih. Tulang yang tidak beraturan bentuknya, ini adalah bentuknya yang kompleks berhubungan dengan fungsinya. Ini ditemukan pada tulang rahang, ruas tulang belakang. Jenis-jenisnya tulang, ini ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawannya ini ada 3 macam, hialin, fibrosa, dan elastis. Sedangkan tulang kerasnya terdiri dari 2, osteosit dan matrik, yang mana keduanya punya fungsi masing-masing. Berikut merupakan bentuk bagian-bagian dari tulang. Kemudian proses pembentukan tulang atau istilahnya adalah osifikasi. Ini adalah gambar bayi yang masih dalam rahim pada bulan kedua dalam kandungan, bentuknya masih berbentuk embrio. Kemudian kartilagonya juga belum sempurna, masih berbentuk tulang rawan. Kemudian sel-sel pembentuk tulang kerasnya masih belum terlalu muncul, masih berbentuk sel-sel saja. Kemudian juga membentuk lapisan-lapisan lamela dari dalam keluar. Komponen penunjang pada persendian pada tulang, persendian perlu kamu ketahui bahwa sendi itu adalah yang menghubungkan antar 2 tulang sehingga menimbulkan gerakan. Ini yang disebut dengan sendi. Komponen-komponen dalam persendian antara lain ada ligamen, ada kapsul sendi, ada cairan sinovial, ada tulang rawan hialin. Kalian bisa baca lebih lengkap di sini keterangannya. Lalu hubungan antar tulang atau persendian tadi atau artikulasi yang tadi di atas bagian-bagiannya telah kalian lihat gambarnya. Ini ada 3 macam persendian. 1 disebut dengan sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan yang ketiga adalah diartrosis.
Sinartrosis disebut juga dengan sendi mati, persendian yang sama sekali tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan antar tulang pada tulang kepala. Sedangkan yang sinartrosis ini meliputi simfibrosis dan sinkondrosis. Ini adalah gambar tulang rangka pada bagian kepala yang menunjukkan adanya sambungan-sambungan atau persendian. Pada sendi amfiartrosis, persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas. Contoh, hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang yang menimbulkan gerakan tapi gerakannya sangat terbatas. Pada persendian diartrosis atau lebih disebut dengan sendi gerak, merupakan persendian yang paling banyak gerakannya. Macam-macam sendi pada bagian diartrosis ini ada yang disebut dengan sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi luncur. Gerakan yang mungkin bisa ditimbulkan dari adanya persendian antara lain ekstensi, gerak meluruskan, gerak menekuk, membelok, dan sebagainya, contohnya pada siku atau lutut. Kemudian gerak abduksi adalah gerak menjauhi badan. Kemudian gerak depresi, gerak menurunkan. Kemudian gerak supinasi, gerak pronasi, menelungkupkan tangan atau menengadahkan tangan. Dan gerak inversi, memiringkan telapak kaki. Yang lawannya adalah eversi dengan memiringkan telapak kaki ke arah luar, yang tadi mengarahkan ke arah dalam tubuh. Selain kita mengenal bagian-bagian alat gerak pada manusia yang meliputi tulang dan otot, juga terdapat persendian, kita juga perlu ketahui bagaimana cara mengatasi agar keadaan tulang kita tetap sehat, jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena pada tulang ini bisa mengalami gangguan atau kelainan. Kelainan-kelainan pada tulang antara lain ada patah tulang. Ini yang bisa disebabkan oleh banyak hal, bisa karena adanya kecelakaan atau kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya patah tulang. Kemudian gangguan pada tulang yang lain, misalnya pada persendian, ada dislokasi sendi terkilir, ada ankilosis sendi yang tidak bisa bergerak, artritis ini radang pada sendi, dan gout artritis adalah yang sering kita sebut dengan asam urat. Gangguan lain pada tulang antara lain ada mikrosepalus, osteoporosis, dan rakitis. Pada ruas tulang belakang yang biasanya terjadi kelainan ada 3 hal, yaitu lordosis, skoliosis, dan kifosis. Fraktura atau patah tulang ini ada 2 macam, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Patah tulang yang terbuka ini menyembul keluar kulit, sedangkan yang tertutup ini terjadinya di dalam kulit. Ini adalah contoh tulang belakang yang mengalami kelainan atau gangguan. Ini contoh gambar pertama yang jenis lordosis. Ini yang skoliosis, bentuk tulang belakangnya bengkok seperti ini. Kemudian kifosis adalah bagian atas agak membungkuk. Ini gangguan-gangguan pada ruas tulang belakang. Ini adalah gambar rakitis, tulang kaki membentuk huruf O. Yang seperti tadi di atas itu merupakan gangguan-gangguan pada tulang. Maka agar kesehatan kita, tulang khususnya lebih baik, maka harus menjaga kemungkinan-kemungkinan yang
tidak menyebabkan gangguan pada tulang. Berikut kita mengenal otot. Selain rangka atau tulang, sebagai alat gerak manusia juga ada otot. Otot ini biasanya kita menyebutnya dengan daging, tapi itu adalah otot yang mana karakteristiknya adalah mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau kontraktilitas, bisa juga ekstensibilitas dan elastisitas. Kerjanya otot bisa secara sinergis, yaitu dua otot yang kerjanya bersama, dan antagonis, yaitu dua otot yang kerjanya berlawanan. Pada manusia atau juga hewan, jenis-jenis otot ini ada 3: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini adalah contoh gerakan manusia yang disebabkan oleh ada kerjanya tulang dan otot. Kalau tadi kita mengenal beberapa macam gangguan pada tulang, selanjutnya kita mengenal gangguan pada otot. Bisa juga kejang atau kram karena kelelahan, bisa juga kaku leher karena posisi tidur yang tidak baik, bisa juga tetanus, kemudian juga lemah otot, kemudian juga bisa hernia atau otot dinding perut yang lemah, kemudian juga bisa hipertrofit, ini otot yang membesar karena adanya aktivitas yang berlebihan. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam tubuh kita. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.